Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita Alam Luspi. Teman-teman, kalian pernah lihat gak sih ular ini? Yaps, bener banget. Itu adalah ular pucuk ya. Waktu itu aku udah pernah bahas reviewnya ular pucuk. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari bentuk tubuhnya, sebenarnya ular pucuk ini badannya itu tidak seperti ular-ular yang lain ya. Dia badannya itu lebih ke kayak ramping gitu. Tapi tahu nggak sih kalian, ternyata ular pucuk ini masuk ke dalam list ular yang cocok untuk pemula karena perawatannya tidak terlalu sulit. Nah, kalau kalian penasaran cara merawat ular pucuk ini seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai. Oh ya teman-teman, sebelum aku lanjut ke video pembahasan lebih lanjut, kalian subscribe dulu channel Alam Luspi dan jangan lupa juga like, terus follow Instagramnya Alam Luspi biar kalian gak ketinggalan info-info tentang Alam Luspi. Apalagi di minggu-minggu besok aku bakal ngadain giveaway, tentunya kalian harus follow akun sosial media Alam Luspi dan juga subscribe channel ini biar giveaway-nya nggak ketinggalan. Oke teman-teman, oke kita lanjut aja. Teman-teman, ular pucuk ini ternyata ular yang sangat mudah ditangkap dan juga mudah dijinakkan. Bahkan saat ini para reptil banyak banget ya yang melihara ular pucuk ini. Nah, kalau misalkan dari kalian ada yang mau melihara ular pucuk, namun memilih untuk menangkapnya di alam liar, kalian harus berhati-hati ya, karena seringkali banyak kejadian kalau misalkan nangkap ular pucuk itu dapat kalau kalian lagi nyari ular pucuk itu bisa aja ketuker sama ular yang berbisa, yaitu ular hijau ekor merah kalau nggak salah ya, nama latinnya aku tulis di sini. Nah, dia tuh bisa tertukar karena banyak kesamaan, yaitu sama-sama hidup di pohon dan juga warnanya hijau. Cuma kalau yang berbisa ini ekornya itu berwarna merah. Kalau ular pucuk aslinya fotonya kayak gini. Nah, jadi kalian harus benar-benar bisa membedakan kalau mau nyari ular pucuk, kalau mau melihara ular pucuk, tapi kalian lebih memilih untuk menangkapnya di alam liar, itu harus benar-benar bisa dibedakan. Maksudnya kalian harus benar-benar tahu dan bisa ngebedain mana ular pucuk dan mana ular hijau ekor merah. Karena ular hijau ekor merah ini sangat berbisa untuk manusia ya teman-teman. Jadi bisanya itu bisa membahayakan manusia lah. Kalau ular pucuk kan dia punya bisa, namun lebih parah bisanya untuk makanan, untuk mangsanya dia. Nah, tapi kalau untuk manusia, untuk bisanya itu paling kayak cuma bisanya enggak ini banget ya, enggak parah banget, paling cuma kayak ditusuk jarum aja kayak kerasa begitu, gimana sih, paling cuma gatal-gatal dikit lah, tapi enggak berbisa seperti ular hijau ekor merah. Intinya ular pucuk itu berbisa namun lebih parah bisanya kepada mangsanya dia, kepada manusia enggak terlalu berbahaya. Jadi selain cocok untuk selain dapat dijinakkan, maksudnya selain cepat dijinakkan, ular pucuk ini juga mudah untuk dipelihara. Nah teman-teman, untuk kalian yang mau yang baru pemula tapi bingung cara gimana merawat ular yang kalian punya atau ular pucuk yang kalian punya, di video kali ini kalian tenang aja, nanti kalian bakal aku kasih tahu cara merawat ular pucuk, karena pasti kalian butuh banget kan, apalagi yang baru banget melihara ular nih, butuh banget kayak info-info gimana caranya melihara ular pucuk. Tenang aja, ular pucuk itu buat kalian nih yang
kayak baru pemula banget, terus juga mau melihara ular tapi bingung melihara ular apa, tapi kalian penasaran gitu, pengen bener-bener ngejinakin ularnya. Nah, ular pucuk ini sangat cocok banget buat kalian ya, tapi harus berhati-hati juga. Sebenarnya nggak berbisa kok, cuman kalau digigit takutnya kalian kaget terus ketarik gitu kan. Intinya harus hati-hati aja, tapi tenang aja, dia berbisanya nggak terlalu. Kalau untuk berbisa sih semua orang punya apa ya, tergantung kekebalan tubuh juga ya. Ular pucuk ini nggak berbisa, nggak berbahaya, paling dia bahayanya untuk mangsanya kayak gitu. Oh ya, cara merawat ular pucuk ini sangat gampang banget, karena ular pucuk ini kan ular pohon nih. Kalau ular pohon itu cocoknya banget buat kayak di display, apalagi ular pucuknya ini ularnya nggak gede, paling cuma panjang aja. Nah, panjangnya dia itu bisa sampai berapa meter ya, 2 meter kalau nggak salah, segitulah pokoknya. Jadi kalian bisa taruh akuarium atau kegs kayak punya aku kayak gitu, terus taruh di pojokan rumah yang bisa dilaluin orang-orang kayak gitu. Biar apa? Biar ular pucuknya itu terbiasa ngelihat kita kan. Kalau kita lalu lalang kan dia jadi udah biasa, terus jadi menganggap manusia itu bukan lagi musuhnya atau bukan nggak membahayakan lagi kayak gitu. Jadi pikirannya dia itu bisa kayak gitu pokoknya gitulah, masing gue. Oke. Jadi cara merawatnya itu gampang banget. Kayak tadi aku bilang, kalian harus siapin kandangnya. Kayak kalau misalkan nggak ada akuarium atau gas kayak gini, kalian bisa kayak wadah-wadah yang kayak buat wadah apa tuh, kue-kue kayak gini nih. Kalau ada, tenang, kayak gitu bisa taruh itu, atau wadah apa aja lah, yang penting ukurannya bisa lebih besar daripada si ular pucuknya. Oke? Intinya kayak gitu. Kemudian karena dia ular yang hidupnya di pohon-pohon, jadi kalian harus siapkan ranting-ranting. Biar buat apa? Buat dia naik di atas ranting-ranting itu, karena kan kalau di bawah aja mungkin kayak gimana ya, biar bagus aja sih kandangnya, terus juga biar lebih nyaman aja sih ke si ular pucuknya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kalian males buat naruh water dish atau tempat air minum di dalam kandangnya, semprotin aja kayak tiap pagi atau tiap 2 hari sekali kalian semprotin ularnya. Jangan lupa juga, karena ular ini juga butuh berjemur, jadi kalian harus menjemurnya, atau sesekali lah, sesempat kalian ngejemur ularnya kayak gitu. Intinya harus dijemur ya teman-teman, nggak tiap hari juga nggak apa-apa, yang penting selonggarnya waktu kalian aja. Kemudian jangan lupa juga kasih makannya yang teratur. Makanannya ini kalau di alam liar dia bisa makan cicak, terus juga bisa makan kodok-kodok kecil, kata-kata kecil, kodok apa kata lah, intinya hewan-hewan kecil lah yang dia lihat gitu. Kayak kemarin aku ngasih katak kecil, tapi ada yang dimakan ada yang enggak. Jadi aku coba lagi pakai cicak. Ya intinya kalau makanan ular pucuk kalian harus sesuaikan sama ukuran si mulutnya ular pucuk ini. Aku mau ngasih info dulu sama kalian. Jadi tanggal 5 nanti aku mau ngadain giveaway, dan itu hadiahnya lumayan. Aku nggak tunjukin dulu, tanggal 5 baru aku tunjukin. Pokoknya kalian follow Instagram Alam Luspi aja biar kalian tahu update-nya, atau biar tahu infonya, syaratnya apa aja. Nah, yang penting follow aja Instagramnya biar kalian gak ketinggalan info-infonya kayak gitu ya teman-teman. Nanti aku kasih tahu info selanjutnya di YouTube atau di Instagram. Pokoknya pantengin terus di Instagram Alam Luspi atau di channel YouTube Alam Luspi.
Oke teman-teman, buat kalian yang mau ularnya cepet jinak, aku punya tips nih. Tapi pokoknya tips ini buat kalian aja pensubscribe Alam Luspi. Wadidaw. Intinya kalau kalian mau ular kalian cepet jinak atau ular pucuk ini, karena ular pucuk ini ular pucuk ini kan ularnya cepet jinak ya. Kalau misalkan kalian sering menghandlenya. Nah, syaratnya itu, tipsnya itu, yang pertama kalian harus menghandlenya yang rutin dan juga pelan. Jangan terlalu memaksakan dia untuk cepet jinak, karena itu akan membahayakan si ularnya atau bikin stres si ularnya. Nah, kalau misalkan setelah makan kalian jangan mainin si ularnya ini, karena berbahaya juga buat si ularnya. Takutnya makanan yang sudah dia telan akan dimuntahkan kembali kayak gitu. Nah, tunggu setelah makan, setelah ular pucuk kalian makan atau ular lain lah, ular apapun itu, setelah makan itu kalian taruh aja di kandangnya sampai selang beberapa hari, 5 hari, atau sampai dia pup lagi. Nah, itu baru kalian handle secara pelan dan juga lembut, kemudian yang rutin, biar ular kalian cepet jinaknya. Tapi ingat, jangan memaksakan sampai dia benar-benar, maksudnya jangan sering-sering memaksakan gitu. Kalau misalkan dia udah kayak ada respon mau gigit atau apa, udah pelan aja, sabar aja. Intinya kalian harus menghandlenya dengan rutin. Oke? Insya Allah ular yang kalian punya akan cepet jinak. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman, untuk ular pucuk ini aku udah ada stok. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau minat mau melihara ular pucuk, kalian bisa kontak aja di Instagram atau di DM Alam Luspi Instagramnya, atau langsung kontak via WhatsApp yang ada di bio Alam Luspi. Tapi WhatsAppnya jangan spam dan juga jangan nanya yang gak jelas, oke? Aku pasti bakal bales kalau misalkan kalian benar-benar nanya yang serius dan juga ada niat baiknya, maksudnya yang penting sopan aja, jangan tiba-tiba WhatsApp nggak jelas, oke? Intinya seperti itu. Aku bakal jawab kalau misalkan kalian nanyanya serius dan juga jelas. Dan kalau misalkan kalian nanya yang udah ada di YouTube aku pasti bakal ngarahin ke YouTube aku kayak gitu. Makasih teman-teman udah nonton videonya, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat videonya buat kalian. Jangan lupa follow Instagram Alam Luspi, subscribe, like, comment. Makasih udah nonton videonya. Tungguin giveaway-nya akan datang bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.